Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu apa Alhamdulillah. kabar? Ibu, alhamdulillah juga baik, walaupun ada sedikit kendala di suara ya. Ibu ada eh, apa namanya? Agak suaranya agak serak-serak seperti itu ya. Nah, Habib kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Sehat Bu. alhamdulillah. Pada minggu ini eh, Habib itu ya jadwalnya daring ya, Nak? Ya Bu. Iya, Ibu juga karena prokes kesehatan Ibu tidak memungkinkan untuk ke sekolah, jadi Ibu pada hari ini daring juga. Seperti itu, Ibu ada di rumah sekarang. Posisi Habib ada di mana? Di rumah Bu. Di rumah. Iya Bu. Oh iya. Nah, Ibu terima kasih Habib telah join dalam Google Meet ini. Apa namanya? Eh, Ibu harap Habib nyaman itu tempatnya. Posisinya sudah Nyaman Bu. nyaman? Tepat, Sudah Bu. sudah ya? Oke. Nah, pada minggu yang lalu kan kalau nggak salah Ibu hari Senin itu kita habis minggu yang lalu pelajarannya luring ya, Nak, masih ke sekolah Iya Bu. ya. Dan Ibu hari Senin masih sempat masuk itu. Ada hari Senin, pada hari Senin itu Ibu kebetulan masuk di kelas Habib. Masuk di kelas Habib dan kebetulan itu kan karena Ibu Des tidak masuk, jadi Ibu menggantikan posisi Ibu Des untuk memberikan tugas. Iya Bu. Ya, Ibu memberikan tugas kepada di kelas Habib. Ibu lihat di daftar absensi hadir, tapi di dalam kelas tidak Ibu lihat kehadiran Habib. Itu kamu di mana ya, Nak? Oh itu pas jam pertama langsung masuk ke ruangan OSIS Bu. Oh, dari jam pertama Habib hanya meletakkan tas terus masuk ke ruangan OSIS. Iya Bu, betul Bu. Oh iya. Kalau Ibu boleh tahu, kesibukan Habib apa akhir-akhir ini? Masih sama Bu. Selain sibuk belajar di kelas, juga lagi sibuk dengan kegiatan OSIS Bu. Oh iya, Ibu pantas Ibu melihat anak-anak OSIS di ruangan OSIS itu rame ya, tidak seperti biasanya. Kalau Ibu boleh tahu, kegiatan apa yang dipersiapkan akhir-akhir ini? Karena tidak seperti biasanya. Biasanya juga anak-anak OSIS ngumpul ya di ruang OSIS. Tapi Ibu lihat akhir-akhir ini anak-anak OSIS itu lebih sering lagi ngumpul dan agak ramai Ibu lihat dan kegiatannya agak sibuk. Apa yang harus dipersiapkan, Pip, di kegiatan Begini, OSIS itu? begini Bu. Dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan anggota OSIS yang baru Bu. Jadi kami anggota OSIS yang lama sedang mempersiapkan untuk pemilihan itu Bu. Oh, pemilihan ketua OSIS. Keanggotaan ya. Iya Bu. Posisi Habib di OSIS sebagai apa? Ketua Bu, ketua Sebagai OSIS. ketua. Oh iya. Kalau sebagai kedua berarti leadernya ya. Nah, Nah, Bu, karena itu masih Bu semangat Bu. alhamdulillah luar biasa. Tapi Nah, saya mau iya, iya hari lalu ya. Habib pada kan kita kan rencananya mau luring tuh karena minggu yang lalu jadwalnya Habib luring ya. Jadwal minggu ini kita daring ya. ya Bu. Nah, Ibu sebenarnya udah mau melakukan namanya konseling terhadap Habib. Cuman karena keadaan pertama kesehatan Ibu tidak memungkinkan ya, jadi maka jadi putuskan hari ini kita ketemuannya secara daring aja dan kebetulan juga Habib jadwalnya daring ya, Nak ya. Ya, suara Ibu pelajarannya daring Ya Habib Bu. pada minggu ini kan? Ya, bagus. Ya, apa yang ingin Habib sampaikan? Ya Kalau Bu bisa. kuliah kan Ibu jelas. Ya Bu. Saya belum bisa mendisiplin kegiatan saya dalam kelas dan di luar kelas Bu. Apalagi kami sebagai anggota ada Bu. Iya. Akhir-akhir ini banyak kegiatan Bu. Lihat sih begitu sibuknya dan Ibu Yumita juga banyak persiapan itu ya sebagai pembina OSIS. Eh, ini kita banyak agenda ya, Bib. Kalau Ibu boleh tahu kesibukannya apa saja, Bib, di OSIS itu? Ya Bu. Yang itu tadi Bu. Untuk pemilihan anggota OSIS baru dan ada
Hari Guru Nasional, Bu, Oh iya, kalau Ibu nggak untuk salah, Hari mempersiapkan. Guru Nasional itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Ya, Bu, betul, Bu. Oh iya. Nah, eh sebenarnya yang Ibu mau tanyakan gini nak, apa yang kamu bingung? Yang tadi kan kalau bisa Ibu simpulkan, Ibu ambil cerita dari informasi dari Habib melalui WA, terus tadi di awal Habib mengatakan sibuk kegiatannya di OSIS, terus sehingga susah untuk menyimbangi kedua kegiatan itu ya. Bisa kan Habib ungkapkan lagi apa yang menjadi kendala dari dua kegiatannya diselangi seperti itu ya nak ya. Karena saya tidak bisa jadwal kegiatan belajar dengan luar kelas, sehingga banyak tugas mata pelajaran yang telat saya kerjakan, Bu. Sehingga guru-guru banyak yang memarahi saya. Tapi Ibu jangan cerita-cerita dengan guru yang lain ya, Bu. Oh, sebenarnya pada dasarnya guru-guru itu bukan marah nah ya. Persepsi anak, guru itu marah seperti itu ya nak ya. Habib bisa didengar Ibu nak? Bisa, Bu. Ya, ini ada gangguan sinyal sepertinya ya. Karena tampaknya di sini gambar Habib menghilang. Ya, kita tunggu sebentar ya nak ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan menjelaskan pertemuan kita kali ini bahwa kita akan melakukan konseling kelompok ya. Ibu akan menjelaskan maaf individu di mana konseling individu ini adalah upaya yang dilakukan konselor. Dalam hal ini konselor ini adalah ibu kepada klien. Klien ini adalah Habib sebagai peserta didiknya untuk membantu menyelesaikan permasalahan secara individu, baik tatap muka secara daring maupun tatap muka secara luring. Dalam hal ini, pada hari ini kita melakukannya secara daring. Seperti itu ya, Bi. Bisa dimengerti? Iya, Bu, betul. Iya. Nah, ada Bisa, yang Bu. harus kita ya. Dan Ibu akan juga menjelaskan ada azas-azas yang harus kita perhatikan dalam kegiatan konseling pada hari ini. Yang pertama itu azas kerahasiaan, ya, di mana data informasi yang sampai kepada Ibu atau kepada Habib itu kita harus rahasiakan, ya. Yang kedua, azas keterbukaan. Habib di sini harus terbuka, mengungkapkan masalah yang ingin Habib sampaikan. Kalau kita terbuka, insya Allah akan tuntas masalahnya. Kalau kita tidak terbuka dan yang disembunyi-sembunyikan, malah tidak tuntas seperti itu ya. Yang ketiga yang harus Habib ketahui azas kesukarelaan. Dalam hal ini, Habib dengan sukarela menghubungi ibu untuk melakukan kegiatan konseling individu ini. Kalau begitu nak, kita lanjut dengan permasalahan kamu ya. Tadi Habib menyampaikan bahwa kamu bingung mengatur jadwal kegiatan di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas atau kegiatan OSIS. Apalagi Habib sebagai ketua OSISnya di sini ya, sebagai leadernya. Sehingga banyak tugas-tugas mata pelajaran yang telah kakak minta, padahal itu tidak lain benar. Tadi kamu menyampaikan bahwa bingung mengatur jadwal kegiatan di dalam kelas dan kegiatan di mata pelajaran kan, sehingga kamu dimarahi tadi katanya kan, padahal itu hanya ditegur guru ya sebenarnya kan. Nah, apakah itu benar? Benar, Bu. Betul, Bu. Iya, benar. Benar, apakah itu benar, nak? Benar, Bu. Ya, benar. Ya. Benar, Bu. Kalau kamu telat mengerjakan tugas itu, apa yang kamu takutkan? Saya takut nantinya pas penerimaan rapot saya tidak banyak yang tidak tuntas, Bu. Oh, jadi dengan kata lain, yang
Ya, yang kamu takuti itu apa upaya alternatif yang pernah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sudah semua saya lakukan, Bu. Saya sudah mengimbangi antara keduanya, tapi terkadang saya ketika sudah sibuk di ruangan OSIS, sering nggak masuk kelas lagi gitu, Bu. Kenapa kamu masuk kelas lagi? Kadang sibuk ngobrol sama teman gitu, Bu. Kadang capek. Oh, ibu paham. Kalau kita sudah sibuk, udah asik ngobrol dengan teman itu, pasti kita udah lalai ya kadang-kadang ya. Dan karena kegiatan yang begitu banyaknya tadi, Iya, Bu. hingga habis malas masuk ke dalam kelas seperti itu ya, Naya. Nah, ibu coba Iya, memahami betul, apa Bu. yang kamu rasakan ya, Naya. Dan seperti itu menurut kamu faktor utamanya apa? Iya, Bu. Saya setelah kegiatan OSIS, saya jadi malas untuk masuk ke kelas lagi, Bu. Mungkin capek atau saking asiknya ngobrol sama teman. Kegiatan lain, Bu. Jadi saya walaupun masuk kelas kembali, saya tidak fokus, Bu. Oh, kamu tadi mengatakan takut, udah terus malas, terus pada akhirnya kan kamu berpikir kira dampak negatif bagi kamu dengan pikiran seperti itu apa? Saya jadi kurang konsentrasi dalam mengikuti dalam kegiatan baca di kelas, Bu. Kadang juga kalau lagi ngikuti kegiatan di OSIS, pernah saya sampai marah-marah nggak jelas sama teman-teman, Bu. Oh, bisa kamu ceritakan mengenal hal tersebut, nak? Itu kurang lebih 2 hari yang kemarin, Bu. Soalnya ada temanku yang telat masuk ke ruangan OSIS. Padahal cuma telat sebentar, Bu. Itu langsung dimarah-marahin gitu, Bu, sama Bu. Padahal, Menjadi beban pikiran, Bu. Dan saya tidak bisa maksimalkan dalam mengikuti semua kegiatan. Akan berusaha disiplin. Saya harus berubah keluar dari rasa takut dan cemas ini, Bu. Dan saya akan berusaha mendisiplinkan diri saya agar bisa mengatur jadwal kegiatan ke depannya menjadi lebih baik, supaya keduanya biar bisa tetap berjalan, Bu. ini ibu punya skala penilaian. Ibu punya skala penilaian 1 sampai 10. Sekitar skala 5, Bu. Bisa lebih baik, Bu. Lebih bisa bikin jernih pikiran dan rasa takut dan was-was itu bisa hilang, Bu. Ya, berarti kalau ibu boleh ambil kesimpulan dengan kata lain, ada perubahan yang signifikan ya kalau Habib berpikir positif. Jika Bu, maka hasilnya akan lebih baik. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka hasilnya akan buruk, Bu. wah, itu Habib sudah pintar betul, itu bisa menyimpulkan ketika kita Takutnya tidak hilang, tapi akan semakin menghantui, Bu. iya baiklah biasakan Bu. akan bukan Lega karena saya bisa bercerita dan akan melakukan pikiran-pikiran positif dalam diri saya, Bu. iya baiklah baiklah biasa Habib Baiklah, Bu. sudah Terima bisa kasih atas waktunya, Bu. mengucapkan terima kasih. Habib telah menghadirkan, Habib telah hadir pada join group meeting ini. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Habib dan untuk Ibu, dan masalah Habib bisa terselesaikan seperti itu. Ya, Ibu ucapkan